Selamat pagi, Bu Made, Pak Ahmad, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Pengaruh Lembaga Investasi dalam Meningkatkan Investasi Asing dan Nilai Kurs di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Erisa, Olivia, Livia, dan Margareta. Masuk ke pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya yang melimpah. Sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia terdiri dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan semua sumber kekayaan alam dan manusia yang dimiliki oleh Indonesia, membuat Indonesia menjadi menarik di mata investor asing. Dana yang masuk dari para investor dikelola oleh lembaga investasi bernama Lembaga Pengelola Investasi atau LPI. Dengan banyaknya modal asing yang masuk menyebabkan nilai tukar rupiah semakin menguat karena banyaknya permintaan akan uang rupiah tersebut. Agar tetap terjalinnya kerjasama dengan para investor asing, maka Indonesia harus bisa menguatkan sistem serta kebijakan tata kelola yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kelompok kami ingin mempelajari dan juga mencari tahu bagaimana pengaruh lembaga investasi dalam meningkatkan investasi asing dan nilai kurs di Indonesia. Dengan adanya lembaga investasi di Indonesia, diharapkan dapat semakin membangun kerjasama dengan pihak luar negeri dalam hal penanaman modal yang juga sekaligus berdampak pada menguatnya nilai tukar rupiah di mata dunia. Berikutnya terdapat rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh modal dari investasi asing terhadap nilai kurs di Indonesia. Yang kedua, bagaimana lembaga pengelola investasi mempengaruhi modal dari investasi asing. Yang ketiga, bagaimana lembaga pengelola investasi asing di Indonesia mengelola modal asing yang masuk. Tujuan dari makalah adalah mengetahui pengaruh modal dari investasi asing terhadap nilai kurs di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh modal asing FDI terhadap lembaga investasi. Dan yang ketiga adalah mengetahui cara lembaga investasi mengelola modal asing yang ada di Indonesia. Tentu saja makalah ini mempunyai manfaat, yaitu memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai pengaruh modal asing yang dikelola oleh lembaga investasi di Indonesia terhadap nilai kurs di Indonesia. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang apa itu lembaga investasi beserta contoh yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah memberikan pengetahuan bagaimana lembaga pengelola investasi di Indonesia mengelola modal asing yang ada di Indonesia. Landasan teori. Kemudian yang pertama ada falas atau foreign exchange, yaitu alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Permintaan falas timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi falas ada dua, yaitu permintaan dan penawaran. Dari permintaan yaitu harga mata uang asing tersebut atau nilai tukarnya, tingkat pendapatan, tingkat bunga relatif, selera, ekspektasi dari kebijakan pemerintah. Sedangkan penawaran falas timbul bila negara lain mengimpor barang dan jasa atau ekspor meningkat. Penawaran valuta asing naik bila arus modal masuk atau capital inflow lebih besar daripada arus keluar modal atau capital outflow, di mana kurva S bergeser bila faktor ceteris paribus berubah, karena akan menyebabkan perubahan dalam neraca lancar maupun pada neraca modal. Kemudian selanjutnya adalah lembaga pengelola investasi, yaitu badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola investasi pemerintah pusat. LPI dibentuk pemerintah pusat berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 74 tahun 2020 dan resmi beroperasi sejak 16 Februari 2021. Pengelola investasi didirikan dengan tujuan agar dana investasi asing bisa dihimpun dan kemudian dikelola secara jangka panjang dalam skema dana abadi demi mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, lembaga pengelola investasi ini berfungsi sebagai perencana, pengawas, dan pihak yang mengevaluasi pelaksanaan investasi. Kemudian sebagai lembaga pengelola dana investasi, LPI memiliki target untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan angka FDI, dan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah kewenangan LPI dapat menempatkan dana di instrumen keuangan, mengelola aset, melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk lintas dana perwalian, menentukan calon mitra investasi, dan memberikan atau menerima pinjaman. LPI bisa melakukan pengelolaan aset dengan dua hal, yakni dengan mendirikan dana kelolaan investasi atau fund dan berpartisipasi dalam fund yang dikelola oleh pihak ketiga. Adapun fund yang akan dibentuk LPI bisa dalam bentuk reksadana,
perusahaan patungan, kontrak investasi kolektif atau KIK, dan bentuk lainnya. Kemudian laba pengelolaan LPI dibagi menjadi 3 pos, yaitu yang pertama cadangan wajib itu sebesar 10% dari laba, dan yang kedua laba ditahan sebesar 50% dari laba, yang terakhir adalah pembagian laba untuk pemerintah sebesar 30% dari laba. Ini adalah exchange rate atau nilai kurs, yaitu nilai tukar antara dua negara yang disepakati oleh penduduk kedua pihak negara. Naik turunnya nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh permintaan serta penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Para ekonom membedakan nilai tukar menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nilai tukar nominal atau nominal exchange rate yaitu harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan nilai tukar real atau real exchange rate yaitu harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Nilai tukar real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Nilai tukar dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu Q sama dengan SP per P bintang, di mana Q adalah nilai tukar real, S nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga domestik, dan P bintang adalah tingkat harga di luar negeri. Faktor-faktor pendorong melemahnya nilai kurs rupiah dapat disebabkan oleh luar negeri maupun dalam negeri. Faktor yang berasal dari luar negeri yaitu inflasi yang terjadi di AS, di mana pasar berspekulasi The Fed akan menaikkan suku bunga lebih agresif dalam waktu dekat, sehingga menyebabkan dolar AS akan menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Kemudian, faktor pendorong yang disebabkan dari dalam negeri adalah kenaikan BBM yang jauh lebih dari perkiraan pasar, memicu naiknya ekspektasi inflasi, kemudian menimbulkan ekspektasi pelemahan rupiah. Lalu adanya kenaikan harga minyak internasional memaksa Pertamina membeli dolar lebih banyak di pasar valuta asing, sehingga per bulannya Pertamina hampir 1 miliar dolar hanya untuk mengimpor BBM. Hal tersebut hanya akan menekan rupiah. Selanjutnya ada investasi asing. Investasi asing dapat dilakukan dalam bentuk investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI. Penanaman modal asing dalam negeri di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing dalam negeri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Investasi luar negeri langsung biasanya dianggap bentuk lain dari pemindahan modal yang dilakukan oleh perusahaan orang-orang dalam suatu negara dalam aktivitas ekonomi negara lain yang melibatkan beberapa bentuk partisipasi modal di bidang usaha yang mereka investasikan. Manfaat yang dapat diharapkan dari suatu paket modal investasi atau FDI berupa ada penyerahan tenaga kerja, ahli teknologi, dan juga pelatihan manajerial dan akses ke pasar internasional melalui ekspor. Pengaruh modal dari investasi asing terhadap nilai kurs Indonesia. Kestabilan perekonomian mempengaruhi modal investasi asing di negara Indonesia. Peningkatan ini mempengaruhi nilai tukar, karena arus dana investasi mengakibatkan apresiasi nilai mata uang negara pengimpor modal dan mengakibatkan depresiasi nilai mata uang negara pengekspor modal. Di Indonesia sendiri, penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap kurs rupiah. Mengapa demikian? Karena permintaan mata uang rupiah menjadi meningkat akibat banyak investor yang membutuhkan mata uang Indonesia untuk berinvestasi di tanah air. Selanjutnya ada pengaruh lembaga pengelola investasi terhadap modal dari investasi asing atau yang biasa disingkat dengan FDI. Perdagangan internasional terjadi karena beberapa faktor dan sebab, salah satunya adalah investasi asing. Melalui investasi maka terjadilah hubungan antar negara, yaitu negara Indonesia dengan negara investor, dan terciptalah yang namanya perdagangan internasional, sehingga adanya relasi dengan lembaga pengelola investasi Indonesia. Melalui lembaga pengelola investasi, pemerintah harus membuat berbagai kebijakan peraturan untuk mengatur jalannya investasi yang ada, dan negara kita juga harus meningkatkan sumber daya menjadi lebih menarik dan mengembangkan tata kelola investasi. Karena dana yang didapatkan dari FDI merupakan kunci dari sumber aliran modal yang ada di dalam lembaga investasi.
Selanjutnya ada pengelolaan modal asing oleh lembaga pengelola investasi atau LPI. Tata kelola LPI mengikuti praktik bisnis internasional dan memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi. Selain itu, keunggulan LPI juga mampu mengambil appetite investor serta memiliki independensi kuat dan manajemen profesional. Pemerintah menetapkan modal awal LPI sebesar 75 triliun rupiah dengan penyetoran modal awal paling sedikit 15 triliun rupiah. Sisanya dilakukan secara bertahap sampai akhir tahun. Penambahan modal melebihi 75 triliun rupiah dilakukan melalui penyertaan modal negara atau yang biasa disingkat dengan PMN dan kapitalisasi laba ditahan LPI. Bagian laba yang disisihkan untuk cadangan wajib paling sedikit sebesar 10% dari laba. Jika akumulasi laba ditahan melebihi 50% dari modal, maka kelebihannya dapat digunakan sebagai pembagian laba untuk pemerintah. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap kurs rupiah. Peningkatan ini mempengaruhi nilai tukar karena arus dana investasi mengakibatkan apresiasi nilai mata uang negara pengimpor modal dan mengakibatkan depresiasi mata uang negara pengekspor modal. Apabila ingin menarik banyak investor asing, pemerintah harus membuat berbagai kebijakan untuk mengatur jalannya investasi yang ada. Karena dana yang didapatkan dari FDI merupakan kunci dari sumber aliran modal yang ada di dalam lembaga investasi. Lembaga pengelola investasi dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan target mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing atau foreign direct investment, dan mendorong perbaikan iklim investasi. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam makalah kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.